Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Allah itu Esa, dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama dari semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana, lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, ada suatu ungkapan yang sangat menarik. Ungkapan itu berbunyi demikian, "Lakukanlah kepada orang lain apa yang orang lain ingin lakukan kepadamu." Artinya apa? Artinya kalau kamu ingin orang lain membencimu, ya bencilah orang lain. Tetapi kalau kamu ingin dikasihi orang lain, ya kasihilah orang lain tersebut. Bacaan Injil hari ini sungguh menarik, bahwa Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengasihi. Kita diajak untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Kalau mengasihi sesama kita, tentu hal itu mudah, karena sesama bisa kita lihat, bisa kita raba. Akan tetapi kalau mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat, dan antara kita dengan Tuhan ada sebuah jarak yang sangat jauh. Tuhan ada di surga sana, sementara kita ada di bumi. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Nah, tentu kita harus ingat apa yang menjadi sabda Tuhan. Tuhan pernah berkata, "Siapa yang mengasihi aku, menuruti perintahku." Nah, sekarang apa yang menjadi perintah Tuhan? Tentu kita ingat akan sabda Tuhan yang berbunyi demikian, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Dan lagi juga Tuhan pernah bersabda, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Maka perlu diingat bahwa kita ini dipanggil untuk tidak hanya mengasihi sesama kita yang sederajat, sealiran, atau yang memiliki status yang sama dengan kita, tetapi juga kita diminta oleh Tuhan untuk mengasihi sesama kita yang hina, yang menderita, dan sangat membutuhkan pertolongan kita. Bahkan Tuhan sendiri berkata bahwa kita diajak untuk mengasihi sesama kita yang membenci kita. Itulah cara-cara kita bisa mengasihi Tuhan yang jauh di surga sana, yaitu dengan mengasihi sesama kita. Selain kita mengasihi sesama, kita juga diajak untuk mengasihi alam lingkungan sekitar kita. Contoh nyata kita mengasihi alam sekitar kita adalah tidak membuang sampah plastik sembarangan, menjaga kebersihan batang air sungai,
dan memperbanyak pohon di tanah yang gundul. Kita harus ingat bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan dan diberikan kepada kita secara gratis. Kalau kita tidak merawat alam, kita sama saja tidak menghargai apa yang menjadi pemberian Tuhan, dan tentu saja kita tidak mengasihi Tuhan. Maka kita harus merawat alam kita dengan sebaik-baiknya. Marilah kita selalu tinggal di dalam kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, kasihilah alam lingkungan sekitar. Tuhan memberkati kita semua.